dunia hiburan tanah air kembali diguncang oleh kabar bahagia sekaligus kontroversi dari Erika Carlina. Pada Jumat 1 Agustus 2025, Erika resmi melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Andrew Rexinael. Erika sempat mengungkap bahwa kehadiran Andrew lebih cepat dari prediksi karena sebelumnya dalam podcast bersama Deddy Corbuzier ia menyebut hari perkiraan lahir adalah 8 Agustus 2025. Namun ternyata Andrew hadir seminggu lebih awal. Namun, kehadiran Andrew memicu gelombang komentar tajam dari publik. Banyak netizen yang budiman yang mempertanyakan siapa sebenarnya ayah biologis sang bayi dan menyerukan agar dilakukan tes DNA. Ada yang menyebut dengan kekhawatiran serius bahwa tes DNA penting dilakukan karena jika benar DJ Panda memiliki banyak anak dari perempuan berbeda, dikhawatirkan akan terjadi pernikahan sedara di masa depan. Lainnya secara tegas menyarankan agar Erika membuktikan dulu siapa ayah kandungnya. Bahkan ada juga yang menyerang dari sisi moralitas, menyebut Erika sebagai orang aneh yang dianggap menormalisasi hubungan di luar nikah dan menyinggung nilai agama dalam kritik tajamnya. Di tengah badai kritik ini, DJ Panda akhirnya muncul dengan menyampaikan ucapan selamat penuh makna lewat media sosialnya. Ia menulis bahwa kehadiran Andrew adalah bukti bahwa cinta Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk mengejutkan dunia dengan keajaiban, dan berharap Andrew tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan penuh kasih. Ia pun mendoakan Erika agar diberi kekuatan dan ketenangan dalam menjalani hidup, seraya berharap cinta yang tumbuh di rumah Erika cukup besar untuk membesarkan Andrew dengan bahagia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kayaknya Erika juga nggak yakin itu anak si Panda. Sebelumnya congrats dulu ya buat Erika yang baru aja melahirkan beberapa hari lalu. Yang pastinya mau anak panda, mau anak beruang, mau anak lumba-lumba, intinya pasti anak itu ada bapak. Karena kan Erika bukan Bunda Maria yang tiba-tiba hamil lalu punya anak, ya kan. Dia manusia biasa yang pasti ada ya jebolin sampai akhirnya punya anak. Nah, kita tunggu aja nanti kan pasti akan terbongkar lah. Jangan pada gosip dulu. Udah Panda, udah kalau kata gua mah ya udah kan lu memang udah punya niat baik Panda. Panda dengerin cici lu mau ngomong udah kalau kata gua mah kan lu udah punya niat baik dari awal, bertanggung jawab meskipun lu baru ketemu, belum ada hubungan, tanpa status, tiba-tiba punya anak lu. Ya udah, terus lu ya udah terima, udah nikah. Meskipun terus ujung-ujungnya ada berantem kecil terus ngambek, dia minta lu ninggalin dia, lu beneran ninggalin. Emang bener-bener juga sih gergetan emang sama laki. Besok-besok lu lebih peka lah sama perempuan. Udah udah terus lu ngambek pakai bikin hal-hal yang kayak begitu lagi. Udah, yang penting sekarang tuh lu udah berani mengakui kesalahan, minta maaf, udah mau memperbaiki segala sesuatunya. Ya udah, niat lu udah baik, bangga harusnya lu sama diri sendiri, jangan terpuruk. Ya udah, sekarang waktunya lu ngejalanin hidup lu, fokus sama hidup lu, fokus dengan hal-hal baik di depan hidup lu, di dalam hidup lu yang sekarang dan ke depan. Udah, jangan ngerasa jatuh, jangan. Lu tuh hebat. Tuh, cici lu ngomong nih, lu tuh hebat, paham kagak? Jadi ini semuanya tuh hal-hal yang bisa ngebentuk lu lebih baik lagi ke depan gitu. Lagian lo ya Panda, gua kasih tau deh nih, harusnya sih lu bangga sih. Kadang-kadang hal baik itu harus melewati lu harus melewati lu yang pada akhirnya lu yang harus dihujat. Paham gak sih maksudnya? Jadi gini guys, nih dengerin ya Panda, cici lu juga mau ngomong nih sama audiens. Jadi kalau kata gua mah ya, hal ini tuh adalah berkat daripada juga, ya kan, dari hal-hal yang menurut orang atau ada hal-hal yang hilap yang dia lakukan di dalam grup WA itu, yang katanya ada pengancaman kayak gitu, yang pada akhirnya kan si R itu speak up,
ya kan? Tadinya kan orang juga pada nggak tahu kalau dia hamil, ya kan? Terus dengan adanya hal kayak gitu, orang lain kan ngerasa simpati sama dia gitu kan. Meskipun pada ujung-ujungnya lu yang dihujat, nggak apa-apa. Ya kan, karena sebenarnya tuh lagi ngebukain jalan. Kenapa dibilang ngebukain jalan? Ya udah kan, akhirnya orang-orang bersimpati sama dia. Karena kan di dalam podcastnya itu kan katanya dia takut maksudnya jangan sampai nih, maksudnya dia tuh udah ngerasa karirnya hancur karena hamil itu, sementara dia menutupi kehamilan itu dari semua fansnya dan masyarakat dan seluruh Indonesia gitu kan, ya kan, jadi bingung nih nanti gimana gitu kan. Kan kalau misalnya nggak ada kejadian itu, tiba-tiba orang taunya dia udah melahirkan, kapan hamilnya, sama siapa, dan bla 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 gitu kan gitu. Dan dengan kondisi kayak gini kan, pada akhirnya orang banyak juga bersimpati sama dia dan nggak ngejudge gitu kan. Ya udahlah, ya kan, setiap orang punya kesalahan masing-masing, dan gimana caranya kita dapetin satu hal baik dari kesalahan itu. Akhirnya kan orang juga ya udah gitu, nerima aja dia hamil kan, dan no problemo gitu kan, masalahnya nggak ada masalah maksudnya gitu kan, dapat simpati, dan kemudian dia melahirkan, dan kemudian semua orang kayak welcome gitu. Nggak ada tuh yang namanya hamil terus karir nggak ada gitu. Jadi sebenarnya kebaikan itu kayak tektoknya tuh dari lu dulu, Panda, gitu. Sebenarnya lu tuh pembuka jalan, meskipun ya dari ada hal-hal kesalahan yang lu lakuin, tapi hal kesalahan yang lu lakuin adalah hal baik buat orang lain. Harusnya lu berbangga di situ. Ya paham kagak? Udah, kalau kata gua mah udah, ya. Pada paham kagak maksud gua? Ya, ada hal baik di situ, meskipun ada hal-hal yang dilewatinya itu nggak baik gitu, maksud gue. Paham kagak sih? Udah dah, Panda, gue pusing dah jadinya. Udah sabar nungguin tes DNA-nya, bener apa enggak itu anak si P, si DJ itu. Urusan DJ P sama influencer Mbak R makin ruwet gak sih? Cuma gue seru loh nontonnya, gue ngikutin terus sampai anak-anak gue tuh, ya ampun mah kagak ada kerjaan lain mah. Aduh nggak tahu deh, seru ngikutinnya. Apalagi banyak banget komentar netizen yang bikin gue tuh kadang-kadang meradang sendiri, atau kadang-kadang ketawa atau lucu. Ya namanya perspektif orang ya kan, tiap orang punya pengalamannya sendiri, terus ngeliat suatu peristiwa, terus perspektif sendiri aja gitu tentang sebuah kasus gitu. Sampai ada yang bilang gini, pengen nungguin, nggak sabar nungguin tes DNA-nya, jangan bener apa enggak itu anak si P gitu kan, anak si DJ itu. Ngomong-ngomong soal tes DNA, gue punya cerita lucu nih Mak, yang gue tuh nggak perlu lagi tes DNA soal anak-anak gara-gara ini. Jadi dulu gue itu anak yang gede di tahun 90-an. Siapa di sini juga yang anak sama-sama kayak gue tahun 90-an gedenya, cung, sama kita. Nah di zaman itu dulu sinetron itu bejibun kan Mak, bener gak? Sinetron itu banyak banget. Terus nggak tahu kenapa rata-rata ceritanya tuh isinya tuh banyak yang sama, yaitu tentang anak yang ketuker di rumah sakit, atau anak yang dituker sama dukun beranak gitu. Banyak tuh cerita yang kayak gitu. Sampai itu tuh bikin otak gue tuh kotor gitu. Gue tuh jadi piktor gara-gara itu. Gue tuh jadi ketika gue ngelahirin anak-anak gue nih, dua-duanya. Setiap gue ngelahirin anak-anak gue selalu bilang itu ikutin, karena di otak gue jangan-jangan nanti anak gue ditukar, jangan-jangan ditukar kayak gitu. Apalagi dulu kan gue kan pengen punya anak cowok, tapi anak gue cewek nih dua-duanya. Namanya juga ibu-ibu pengen punya anak cowok, lahirnya cewek. Jangan-jangan anak gue ditukar nih sama si suster di rumah sakit. Gue tuh sempat ngejulitin para suster-suster loh. Maaf ya gue julitin ya. Habis gimana, siapa suruh di tahun itu ketika gue gede, gue disuguhin sama sinetron kayak gitu. Sebetulnya nggak disuguhin sih, gue nggak dibolehin sama bokap gue nonton sinetron. Tapi
Walaupun dilarang sama bokap gue sama nyokap gue tuh diem-diem suka nonton. Apalagi kan kalau lagi viral tuh ya, zaman-zaman sinetron, zaman dulu semua tetangga, semua ibu-ibu komplek gitu pada ngomongin apa. Lah emak gue kan juga jadi penasaran, pengen ikutan nonton. Akhirnya nonton, gue ikut-ikutan. Nah itu tuh, terus tapi isinya emang iya bener, pantes bokap gue ngelarang gue sama emak gue itu nonton sinetron. Emang bener kagak ada akhlak, mak. Buktinya gue sampai nempel di otak gue tuh soal masalah anak tuker tuh pada saat gue lahiran anak gue. Tapi nih balik lagi ke tes DNA, gue nggak perlu tes DNA lagi anak-anak gue. Kenapa? Ada satu peristiwa nih, anak gue nih yang satu nih, dia itu kan gak pernah lihat dulu bapaknya zaman sebelum merit ya kan. Jadi bapaknya itu punya hobi main PS. Mak, punya hobi main PS itu loh yang pakai stick kayak gitu. Lo semua pada pasti tahu kan. Nah, ketika anak gua main PS, ya itu tadi laki gue kan gak pernah mempertontonkan dia lagi main PS di depan anak-anaknya, karena setelah menikah itu hobi itu hilang gitu ya, udah sibuk sama yang lain. Nah terus pas anak gue tiba-tiba suatu ketika main PS nih di rumah saudara gitu ya, pas main PS gue lihat, aduh ini bener kagak usah tes DNA, ini anak bapaknya fix, karena semua gesturnya tuh sama plak ketik plak. Pada saat dia fokus di main PS kayak gini, persis bapaknya gini. Dulu waktu bapaknya lagi main PS itu kan gue suka ngintilin bapaknya kalau lagi main PS ya dulu ya, waktu zaman pacaran. Sama mak kayak gini. Terus anaknya tuh kayak gitu juga. Di situ gue langsung sujud syukur sambil ngomong ke laki gue, bener ini anak lo, bener kagak usah tes DNA, kagak usah. Kenapa? Plek ketiplek sama. Kate, nah itulah gara-gara nih urusannya Mbak R sama DJ itu, gue jadi keinget tuh gara-gara itu. Tapi ngomong-ngomong soal sindrom ketukar tadi kayak gitu, ada nggak sih yang sama kayak gue? Apa cuma gue doang yang aneh, mak?